Bicara forex komoditi ini buat pemula perdagangan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Selisih mata uang. Jadi kita memanfaatkan selisih mata uang komoditas secara elektronik selama 24 jam. Kalau konvensional kan nggak pakai elektronik. Ya. Kalau misalkan kita trading forex dan gold online, gunakan elektronik. Ya. Oke, 5 langkah menjadi trader sukses. Ya, pertama Anda harus berpikir sederhana. Jangan berpikir bahwa ingin cepat-cepat kaya ya. Orang dagang biasanya pertama yang penting untung dulu deh ya. Mau modal berapa saja, modal besar nggak jadi jaminan. Ya, kalau modal besar tetap aja kalau tradingnya atau dagangnya ugal-ugalan ya tetap aja. Sederhana bahwa ini dagang. Perdagangan, karena trading bahasa Indonesia juga dagang. Trader pedagang. Ya. Dan konsepnya harus disesuaikan. Ya, misalkan modal saya ini $200. Nah, kira-kira bisa nggak ya trading saya di 0,1? Nah, harus dipikirkan juga loh. Contoh gini, saya punya money management yang khusus ya. Walaupun nggak khusus sekali, modal kita $200. Resiko harus tanggung loh. Resiko per entry taruhlah berapa persen? Misalkan, oh saya berani 4%. Oke. 4% risk. Per entry loh. Resiko per transaksi. Ya. 4% dari $200. Ya, 200 kali. Resiko Anda $8. Berarti per entry punya resiko $8. Ya. $8 harus gunakan stop loss. Anggaplah stop loss Anda itu 40 pip. 40 pips SL. Satu pipnya itu $10. Ya, satu pipnya $10. Ini rumus boleh dipakai nih. Maka Anda ini dibagi ya, sorry. Ini dibagi. Anda punya lot 0,02. 0,02 lot. Ya, broker lokal kan nggak ada. Begitu Anda masuk $200, tradingnya 0,4, waduh. Sadar diri dong. Ngeri. Walaupun itu sama saja, Anda buka toko handphone lah ya. Contoh saya buka handphone di lokasi yang memang menengah ke bawah. Handphone yang Anda stok itu handphone mahal, tipe-tipe mahal. Ya. Kira-kira resikonya besar nggak? Nah, gitu aja. Pangsa pasarnya ada nggak? Nah, gitu aja. Tapi kalau Anda buka handphone modalnya terbatas, di lokasi yang memang menengah ke bawah, ya sudah, pangsa pasarnya harus sesuai. Itu bisnis. Itu dagang. Bukannya coba-coba. Setuju nggak? Mohon responnya. Kecuali kalau Anda modalnya 2.000, ya, 4% berarti $80. Berarti punya lot 0,2. Nggak boleh lebih. 0,2 gunakan stop loss 40 pip. Ya. Ini 80 nih. Hitung dulu kalkulasi manajemen kapital kita. Jangan sibuk cari untung. Pikirkan dulu resikonya. Ya, kadang-kadang saya diginiin kan, pikirannya negatif terus nih kok. Bukan pikiran negatif, loss itu pasti. Ya, kita minimaliskan resiko. Kelola resiko kita dulu sebelum kita entry, mikirin untung yang 2 kali lipatnya. Kan rata-rata kan orang buka akun itu, wah sibuk cari untung, cari sinyal, nggak mikir di balik sisi gelapnya ada kerugian yang besar. Nah, konsultasi dulu kalau kira-kira modal saya segini cocoknya di mana. Seperti Anda mau buka toko, ya, buka suatu usaha,
Ya, barang-barangnya Anda harus sesuai dengan pangsa pasar. Bisa dipahami? Nggak apa-apa sekalian bertanya ya. Siang Pak Agung. Siap. Nah, konsepnya dulu dibuat. Kalau soal bicara komisi segala macam spread itu kan kita pada supplier. Kita udah kasih stok sewa tempat lah intinya. Sewa tempatnya ada yang mahal, ada yang murah. Itu kan supplier. Relatif lah kalau misalkan biaya, setiap usaha pasti ada keluarkan biaya. Dan setiap usaha, setiap dagang harus siap konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Jangan memikirkan konsekuensi positifnya aja. Betul, Pak Bagus. Tapi bukan kata saya ya, hitung kalkulasi. Kalau misalkan mental Anda berani, silakan. Lot, 0,2 tuh lot. Hasil perhitungan gini, dari modal Anda, lalu dikalikan risk profile Anda. Risk profile 2% sampai 5% lah saya batasin. Ya, 2% sampai 5%. Nah, ketemulah resiko kita, risk profile kita, dari modal loh, ya. Resiko itu adalah per entry, berarti per dagang, lalu dibagi stop loss kita 40 pip atau 50 pip, bebas lah stop loss-nya. Range-nya 40 sampai 70 pip untuk forex. Kalau emas 70 pip sampai 100 pip kalau emas, ya. Dari resiko itu dibagikan dibagikan pips kita dikali 10. 10 dari mana? Satu pipnya forex $10 ya. Emas juga sama, minyak juga sama. Maka ketika kita akan dapat perhitungan angka terakhir 0,2 tersebut adalah jumlah lot. Nah, bahan baku kita berarti stok barang kita sekali entry, sekali perdagangan, ya, itu 0,2. 0,2 bisa dipecah lagi. Ya. Misalkan Anda jadi 0,1, 0,1. 0,1 di euro, 0,1 di dolar yen. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi itulah manajemen kelola yang benar. Terburuknya adalah ya $80 resikonya. 0,2 tadi, ya, 0,2 tadi adalah bisa 0,1 itu di forex, bisa 0,1 di emas, ya, dengan batasan resiko 40 pip. Dengan target profit 2 kali lipatnya 80 pip. Misalkan satu kena rugi, euro. Ya, kena rugi, kena stop loss, minus 40 pip. Kan kita nggak stres. Ya, itu konstannya. Konstannya, walaupun bicara major currency $10 Pak ya. Ada euro GBP ya, tinggal convert aja. Konstannya $10. Nggak semua $10 sih, saya ambil rata-rata major currency. Dolar yen aja nggak ada $10. Dolar yen 9,9 US dollar lah. Ya. Jadi perhitungan dulu stok barang kita atau kuantiti barang kita yang kita perdagangkan. Itulah trading. Bukannya kita main asal-asalan hajar-hajaran lot yang nggak memikirkan pertahanan modal kita. Ini saya anggap seperti semalam saya nonton tinju Rocky Balboa, pertahanan yang penting. Begitu dipukul, masih bangun lagi. Oh, ini nih, dalam trading nih seperti ini. Pertahanan, apapun bisnisnya ya, fondasi itu sangat penting. Balance 15,58. Equity, free margin. Oke, balance itu kan modal Anda ya, modal Anda. Equity itu dana Anda yang sedang bergerak ya. Berarti dalam masih ada floating minus. Nah, saya kan nggak ngajarin nanti deh. Makanya Anda nggak tanpa gunakan stop loss nih. Dalam komunitas trading santai saya sih udah nggak kepake, maksudnya harus gunakan stop loss. Nah, anggaplah kasus seperti ini ya Pak Har ya. Sorry, suaranya masuk ya.
di mute dulu ya. Equity 800, marginnya 140 ya, berarti emas ini ya. Free marginnya, nah free margin itu modal yang bisa ditarik, yang bisa di withdraw. Margin level adalah ketahanan dana Anda. Anda ketahanannya punya 587. Kalau misalkan sudah sampai 50% dari 587% tersebut, maka sudah mendekati, sudah margin call, bukan mendekati lagi. Sudah MC. Ditelepon sama apa namanya? Dari GK Invest ya. Balance-nya sih 1.500. Ya. Equity 822. Nah, ini harus diperhatikan. Penurunan modal sampai mendekati 50%, harus hati-hati. Oh ya, sekali lagi nggak ada standarisasi ganda antara bisnis sektoril dengan trading forex dan gold online ya. Misalkan gini, ini contohnya seperti kasus Pak Har. Modal 15 juta contoh ya. Ya, saya bilang rata-rata 100 juta deh, namanya sektoril kita bikin 100 juta modal. Ya. Dalam sektoril 70% itu pindah bentuk, bukan loss. 70% pindah bentuk. Sewa tempat, ya, beli bahan baku, ya, lalu renovasi, promosi, ya. 30%-nya buat operasional. Tetapi dalam trading forex, ya, misalkan turun 70%, itu udah loss nyata. Walaupun yang bisnis sektoril tadi belum tentu untung ya. Walaupun yang di bisnis sektoril tadi belum tentu untung. Ya. Bisa nggak recovery misalkan penurunan 70%? Ya bisa nggak bisa. Resikonya bebannya berat. Ibaratnya operasi itu udah stadium. Dokter harus menyelesaikan dengan ya 50-50 karena udah stadium. Nggak ada jaminan di pasar. Resikonya memang terlalu berat. Solusinya adalah jika Anda posisi seperti ini, ya, ingat jangan terlalu banyak lot. Nanti slide selanjutnya nih. Dan gunakan stop loss. Oke, pertanyaan lagi Pak John Koten. Fakta akun demo itu running transaksinya sama dengan real akun atau beda? Sama Pak. Mengapa saat akun demo bisa profit lebih sering, begitu masuk akun real terjadi malah sebaliknya? Psikologis. Biasanya demo itu nggak gunakan psikologis. Kadang-kadang juga ditahan berhari-hari pun nggak masalah karena bukan uang beneran. Padahal metode yang digunakan sama dengan demo akun. Ya, walaupun sama, tapi secara psikologis berbeda. Ya. Dan kondisi pasar pun juga nggak selalu sama. Misalkan metode Anda gunakan trendline atau Anda gunakan head and shoulder, contoh seperti itu. Dan ingat metode nggak 100% ya, dan jangan selalu mendewakan metode atau jurus. Ya, kembali lagi pertahanan sangat penting. Tetapi akumulasi 1 bulan gunakan metode tersebut, apakah ada peningkatan modal, pertumbuhan modal Anda? Kalau tidak ada berarti artinya ada kesalahan. Ya, gunakanlah satu metode yang memang nyaman untuk Anda. Ya, karakter Anda seperti apa? Ya, jadi metode itu nggak harus 100% benar, ya. Dan juga kondisi pasar pun juga sangat dinamis. Ketahui dulu pelaku pasarnya siapa saja. Pelaku pasar forex dan gold online ini kan big boys, bank-bank besar tersebut. Dan sekali lagi dalam komunitas trading santai saya sudah sampaikan bahwa big boss ini bisa saling kolaborasi. Hati-hati ntar malam nih, bisa terjadi kolaborasi. Kolaborasi dalam arti buyer-seller. Ya. Oke, satu lagi, apakah MC bisa minus? Bisa, Pak. Ada broker yang memang, misalkan MC itu, misalkan market tersebut sudah sangat signifikan, tidak ada batasan protect di AutoCAD. Bisa. Dan kalau minus, jangan top up di situ, di account tersebut, buat akun baru. Nah, contoh seperti itu ya. Artinya kalau misalkan udah MC, artinya ada satu hal yang salah.
Oke, menyangkut pada metode yang tadi ya Pak ya. Ingat metode memang nggak perlu banyak-banyak. Seperti quotes kata Bruce Lee nih ya, ini kata Bruce Lee. 2 atau 3 jurus ya, 2 atau 3 jurus ya, itu sangat penting daripada yang penting 2 atau 3 jurus itu untuk melawan 1000 musuh. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ya. Oke, Krisna, saya mau bertanya berapa pip ya secara wajar bisa diperoleh dalam sehari dalam seminggu? Nggak tentu ya, nggak tentu berapa pips. Intinya adalah resiko dulu, jangan sibuk nyari keuntungan ya. Nggak apa-apa kita cari curhat ya. Jangan sibuk cari keuntungan, yang penting resiko dulu dari modal kita, berapa persen per entry, setelah Anda dapat berapa persen per entry, volume lotnya akan memiliki quantity lot, setelah Anda dapat quantity lot, input stop loss dan take profit 2 kali lipat, 1/2. Misalkan stop lossnya tuh 30 pip, ya, take profitnya 60 pip, ya. Jadi Mas Krisna, jangan bicara berapa pip untuk keuntungan, bicarakan dulu resikonya. Resiko berapa persen setiap entry, ya. Pikirkan dulu untuk resiko pertahanan modal kita, ya. Baru nanti Anda kalkulasikan dari stop loss-nya 30 pip, take profit-nya 60 pip, minimum 50-50, ya. Dan taking profit Anda bolehlah, misalkan Anda masih dalam tahap belajar, ya. Lalu misalkan Anda lihat harga sudah mendapatkan 10 pip ya, ya sama saja ABCD, asal biru close dong. Yang penting konsisten dulu deh. Nanti kalau udah confident, sudah nyaman, barulah konsistenkan gimana cara menahan floating profit, itu aja. Dan ikut ada kelas di Facebook saya tuh cara menahan floating profit ya. Oke, sore Pak. Selamat sore Pak Bambang juga. Mohon pencerahan cara membaca grafik lilin kapan saat kita klik buy atau sell. Oke, price action. Cara membaca grafik lilin pada YouTube channel saya ada trading dengan cara price action. Ya, kalau hari ini kita bahas tuh bisa 1 jam khusus kalau bahas candlestick, tapi nanti akan ada implementasi di sela-sela akhirnya. Oke, Liz, ada Pak Hendrawan, lebih baik mana trading manual atau pakai robot? Manual, Pak. Kalau robot ini gini, robot kan nggak pakai emosi, dan dalam kondisi eksternal juga harus kita pikirkan. Eksternal maksudnya gini, ada suatu hal yang nggak diduga, ya, contoh seperti dulu faktor Swiss National Bank, dan juga contoh seperti fundamental tsunami Jepang, ya, dan juga kemarin faktor sentimen anomali cash is the king US dollar, itu juga robot pun juga metode yang jarang susah dibaca. Tergantung robotnya, misalkan robotnya itu Anda gunakan sistem long term, silakan. Ada sistem short term, silakan. Tetapi kembali lagi, lebih baik manual. Sama seperti Anda mau gunakan sistem robot. Nah, robot ini kan Anda passive income. Copy trade sama passive income. Ya, harus lihat lagi sisi gelap untuk copy trade dan robot seperti apa. Sama seperti Anda mencari bisnis franchise, ya, ini robot atau copy trade ya, Anda harus dan yang ada di forum ini silakan harus hati-hati dengan tawaran-tawaran yang memang membuat Anda 5D, duduk-duduk diam, dapat duit dolar, ya. Anda lihat lagi, ya. Misalkan Anda ingin passive income, duduk-duduk diam, dapat duit dolar, yang ngelola uang kita ini siapa? Nah, sama seperti Anda mencari franchise, ya. Franchise tersebut usianya sudah lebih dari 1 tahun atau baru berdiri. Nah, otomatis kan kita lebih trust, lebih percaya pada franchise yang sudah usianya sudah lebih dari 1 tahun, walaupun nggak jadi jaminan. Ya. Dan kita lihat lagi eksistensi bisnisnya. Kalau dalam dunia trading forex dan gold, lihat lagi portfolio akun real loh. Minimum 1 tahun, ada keuntungan 30% udah jempol. Konsisten. Nah, barulah Anda coba percayakan pada dia. Ya. Kalau misalkan robot itu nggak ada eksistensi 1 tahun, lalu kondisi yang hijau-hijaunya aja dikasih lihat, atau memang demo akun, ya mohon maaf aja, jangan diterima, hati-hati. Ya, ini untuk keselamatan kita semua. Ya. Lebih baik manual, Anda belajar, manual ini lebih baik Anda belajar,
ya. Bimbing dari sekarang, ya. Jadikan ini suatu bisnis masa depan. Di saat kita pensiun nanti, di saat kita sudah tidak produktif lagi, ada bisnis masa depan ini sudah siap bekalnya. Manfaatnya lebih banyak daripada kita hanya duduk-duduk diam dapat duit dolar. Oke ya Pak, thank you. Metode trading apa yang cocok buat yang tidak full time trading, scalping atau day trade? Yang tidak full time trading, swing trade Pak. Ya, swing trade. Nanti implementasinya ada. Anda gunakan time management dalam trading santai, ada time management setiap pergantian grafik 4, ya. Walaupun nggak harus setiap pergantian grafik 4, jam berapa saja Anda mulai jam sesi trading, sempatkan diri dengan aktivitas kita. Misalkan gini, setiap pergantian grafik H4 buka market jam 5, jam 8 ganti grafik H4, jam 12 ganti grafik H4, jam 4 sore ganti grafik H4, jam 8 malam ganti grafik H4. Nah, di jam-jam tersebut sesi trading kita. Saya juga mengacu seperti itu. Saya sempatkan diri jam berapa saya harus bisa trading. Kalau misalkan aktivitas saya dari pagi sampai sore, ya sudah, jam 8 malam, jam sesi trading kita. Ya, maksimum 1 jam depan monitor, ingat, maksimum 1 jam depan monitor, dan kalau tidak ada peluang, gunakan pending order. Mencari the best of buy dan the best of sell. Jangan paksakan masuk kalau tidak ada peluang. Ya. Scalper, waduh, hati-hati deh kalau sell baru nanti ya dulu. Karena adrenalin kita belum siap. Ya. Oke. Nah, gunakan pending order. Kalau sudah input pending order, ya sudah, tutup komputer, tutup handphone, besok lihat dagangan kita ada yang ngambil nggak, itu aja. Yang penting udah input stop loss. Kalau trading plan sudah dicoba, kayak ini Bu Tini, kalau trading plan yang udah dicoba di demo akun, ternyata di real akun nggak sesuai harapan, artinya kita tetap follow market ya Pak. Terus kalau floating maksimum berapa lama? Kalau floating 0,3 lot aman nggak Pak? Oke. Trading plan udah kita input. Ya. Lalu di demo akun, yang penting konsepnya ya, bicara soal trading plan tadi sama seperti pertanyaan tadi, ya di demo akun berbeda, ternyata kalau di real akun kok loss terus gitu. Ya. Nah, kok bisa gitu makanya? Ya. Ternyata follow market tetap, kita harus follow the trend. Sama seperti kita bisnis sektor real. Lihat dulu nih, tren pasarnya lagi apa. Contoh kayak masker kemarin nih, masker. Begitu di bulan Maret, masker melonjak. Ya. Lalu kita masuk di pertengahan bulan April, masker mulai menurun. Itu kan sentimen. Kita follow the trend-nya udah telat. Ingat, tren pasti ada perubahan ya. Pada akhirnya pasti ada tren. Karena tren pasti ada akhirnya, biasanya di sisi pergantian tren itu ada namanya sideway. Sideway itu adalah jembatan antara tren naik atau tren turun, ya, atau berlanjutnya tren naik atau tren turun, perubahan atau berlanjutnya tren. Floating maksimum berapa lama kalau floating dengan 0,3 lot? Yang terpenting udah ada stop loss, Bu. Stop loss sangat penting. Stop loss itu adalah batasan resiko saya yang saya batasin. Kalau dalam konsep trading santai kan stop loss-nya itu last swing low kalau ambil posisi buy dan last swing high kalau ada posisi sell. Ya. Jadi jangan ditahan lama-lama tanpa stop loss. Kalau tahan lama-lama tanpa stop loss, market bisa lebih galak lagi. Batasi kerugian kita dan maksimalkan keuntungan kita. Kan gitu. Dagang harus ada konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Jadi bicara maksimal 0,3 lot aman atau enggak ya relatif dengan modal. Kembali lagi ke kalkulasi manajemen kapital kita seperti ini, Bu. Berapa persen kita entry ya. Di itu. Sorry, di mid ya. Nah, soal aman atau enggak aman itu relatif, hitung dulu kalkulasi resiko kita. Karena risk profile masing-masing beda-beda. Risk profile saya dan risk profile Bu Tini itu berbeda. Ya. Saya mungkin di 4-5%, ya. Dan kalau misalkan
Ibu mungkin 3% atau mungkin bisa sama 5% ya dari modal. Batasan resiko. Oke ya. Oke Pak Hendra. Ada suara masuk nih. Mohon di mute ya. Aduh, nggak bisa juga. Perbedaan broker lokal atau broker luar itu apa? Oke, bedanya regulasi, Pak. Serta lebih baik mana? Karena saya sudah terlibat keduanya. Oke, dua-duanya baik. Dan yang penting adalah tidak ada unsur fixed income di situ. Pak Prijoko, mohon di mute ya suaranya. Oke, udah termute. Jadi perbedaannya regulasi, ya. Broker asing belum tentu bodong. Yang penting regulasinya di luar negeri. Dan broker lokal belum tentu regulasi di luar negeri. Misalkan broker lokal dia itu jualan di Singapura atau jualan di UK. Ya, intinya nggak legal, tapi nggak bodong. Dan broker asing jualan di Indonesia memang nggak legal, tetapi bukan bodong. Dua-duanya sama-sama baik. Yang penting nggak ada unsur fixed income, Pak ya. Kalau ada unsur fixed income berarti bodong. Hati-hati. Yang penting adalah kita trading yang benar, ya. Broker ini kan supplier, ya. Kalau kita sibuk mencari supplier yang terbaik dan terbaik dunia akhirat pun juga sulit ya. Artinya adalah kalau misalkan kita udah smart trading, sudah smart secara confidence dalam trading, dalam dagang, kita akan menemukan mana broker terbaik deh. Secara otomatis, Pak. Oke, Mbak Feby Nabila, indikator yang harus dipakai untuk trading di forex, indikator kan alat bantu ya. Analisa teknikal ada dua, yang klasik dan modern. Yang klasik itu adalah chart pattern, pola-pola grafik, dan yang modern adalah indikator atau dengan alat bantu atau tools. Ya, misalkan Mbak Feby mau gergaji kayu, kan pasti gunakan gergaji ya, memotong kayu, memotong kayu menggunakan gergaji. Mau maku paku otomatis dengan palu. Nah, itulah alat bantu. Nah, alat bantu silakan gunakan sebagai mestinya. Untuk yang tidak subjektif, umumnya adalah dengan ini ya, dengan moving average. Indikator ada dua fungsinya. Satu yang mendeteksi sebuah tren, satu lagi untuk momentum. Yang mendeteksi sebuah tren itu, ya, misalkan Mbak Feby mau lihat sebuah tren, ya, trennya naik atau turun, ya bisa dengan moving average, Bollinger Band, ya, parabolic SAR dan teman-temannya. Dan jika untuk momentum atau osilator, bisa gunakan stokastik, bisa gunakan RSI, MACD, ya, dan teman-temannya. Dan kombinasikan saja. Misalkan yang dibutuhkan adalah bagaimana saya mendeteksi tren, mencari support resisten, dan momentum. Kombinasikan aja. Ya. Jadi tugasnya kita dalam trading yang pertama kan melihat tren, yang utama loh. Tetapi yang utama belum tentu yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan support resisten pada mengacu pada tren. Mengacu pada tren. Ya. Kita mencari support resisten yang terpenting dan mengacu pada tren. Trennya kita udah lihat nih. Tren dilihat dari D1 dulu ya. D1-nya mengarah ke atas atau ke bawah. Atau D1-nya sedang ada koreksi atau enggak. Baru kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Cari momentum di situ. Di support resisten, ya, didukung lagi oleh konfirmasi osilator. Konfirmasi dari stokastik, ya. Stokastik misalkan sudah oversold di bawah 20%, ya, bukan sinyal buy lah. Itu konfirmasi loh, bukan untuk entry. Stokastik itu bukan untuk entry, hanya sebagai konfirmasi. Oke ya. Nanti template-nya ada di grafik saya nanti. Kalau ada posisi terkunci, telanjur open buy dan sell, oke, buka tutup kuncian. Buka tutup kuncian adalah bagaimana kita lepas pertama kali yang tidak mengacu pada tren. Misalkan Anda lihat euro dolar, ya, euro dolar trennya naik, ya. Posisi Anda ada punya sell.
bagaimana Anda selesaikan selnya dulu deh. Ya. Keluar selnya dulu, lepas selnya dulu. Yang buy-nya itu boleh ditahan karena long term perspektifnya masih naik. Ya, kesalahan jangka pendek akan terbayar oleh kebenaran jangka panjang jika Anda nahan posisi yang memang sesuai dengan tren. Oke ya. Kalau posisi terkunci sudah, oke, ini banyak pertanyaan sekali. Jadi selesaikan dulu posisi yang tidak melawan tren. Yang tetap yang posisi yang follow the trend ya tetap dipertahankan ya. Jangan lepas yang sesuai tren ya. Kalau Anda lepas sesuai tren tiba-tiba trennya masih kuat naik ya bahaya. Posisi yang tidak melawan tren yang melawan tren tersebut makin bengkak. Untuk perdagangan di forex lebih menghasilkan dari dagang mata uang apa? Relatif, Pak, Bu. Pak Bambang, jadi relatif. Bicara soal perdagangan, passion dulu ya. Misalkan gini, Anda bisnis sektor real. Ya, kira-kira saya mau spesial ayam goreng, ayam pop, atau ayam rebus nih. Misalkan kita cocoknya ayam goreng, ya udah fokus di ayam goreng saja. Pertahankan dan kembangkan bisnis ayam goreng ini. Sama seperti trading forex, misalkan Anda trading dengan 2 pair ya. Kalau ayam goreng kan pasti ada ini ya, kentang gorengnya ya, seperti itu. 2 pair, euro dolar dan pound sterling contoh ya. Dan misalkan Anda butuh ya, metode yang memang yang mendukung 2 pair ini. Fokuskan antara metode dan pair yang memang mendukung metode tersebut. Misalkan gini, metode kemana aja bisa masuk sih ya. Anda lihat chart pattern ya, atau Anda lihat moving average ya. Perdalamkan dan kembangkan metode tersebut pada kedua pair ini atau pada satu pair. Ya. Jika Anda kuasai metode, misalkan Anda kuasai metode pola-pola grafik ya, price action ya. Anda kemana aja bisa masuk. Misalkan Anda masuk ke time frame, ke mata uang A, B, dan C, semua bisa masuk. Karena pola tersebut, kemana pasar pun juga bisa. Pola tersebut, ke saham, ke komoditas, ke forex, itu bisa. Bukan pairnya. Tetapi untuk tahap belajar, silahkan Anda gunakan satu pair dengan satu metode atau 2 metode yang khusus. Ya. Sama seperti tadi Bruce Lee. 1, 2 jurus atau 3 jurus itu untuk melawan 1000 musuh. 1 metode, 2 metode, ya Pak Bambang, untuk Pak Bambang tradingnya di berbagai mata uang. Ini seperti itu. Apa bedanya AutoChartis dengan robot? AutoChartis itu provider yang memang menyediakan pola-pola grafik ya, dan pihak ketiga vendor dari sebuah broker. Robot itu adalah mesin yang bisa diinput pada MetaTrader dan bisa pada pihak software yang lain. Mesin otomatis. AutoChartis nggak otomatis, hanya dia memberikan auto dalam menganalisa teknikal, terutama pola-pola grafik seperti head and shoulder, triangle, ya, double bottom, double top, dan lain sebagainya. Dan bisa diakses lewat mobile, ya, dan lewat web. Bahkan bisa lewat MetaTrader langsung, AutoChartis. Dan GK Invest punya fasilitasnya. Robot itu ya itu software, mesin. Saya masuk tim GK Invest Online Bandung, Pak. Ya silakan Pak Hendra, semangat pokoknya. Kalau saya bebas saja. Karena saya di sini memberikan bimbingan untuk member-member, dan kebetulan saya bersama Bang Nofri Simanjuntak, kita sama-sama gimana mencerdaskan financial trading Indonesia ya. Saya disponsori GK, dan GK so far good sebagai good broker, karena saya lihat GK ini adalah di backup oleh broker asing namanya GKFX ya, walaupun bukan satu manajemen ya. Dan saya lihat eksistensi keseriusan bisnisnya sangat luar biasa. GKFX saya cek lagi license-nya di UK, FCA, dan sponsor dari bola Arsenal. Ya, sponsornya sih nggak saya lihat, legalitasnya yang luar biasa, FCA UK. Di Indonesia, dia fair masuk Indonesia ini GKFX ikut peraturan Bapepti, peraturan legalitas Indonesia, dan berganti nama menjadi GK Invest atau Global Capital Investama Berjangka. Dan grup GK sangat luas sekali, ada fintech-nya,
ada banknya, dan ada sekuritasnya, dan rencana sekuritas akan dibuka di Indonesia. Ya, Pak, untuk pemula start awal harus tradingnya seperti apa, Pak? Tradingnya adalah bagaimana menghitung kalkulasi antara modal dan resiko. Ya, nanti kita praktekkan. Ya. Oke ya. Oke, yang penting ini dulu modalnya berapa, presentasi risknya berapa persen, baru hitung berapa pip untuk stop loss. Dan ketemulah jumlah lot. Oke, yang kedua adalah konsisten belajar dan berlatih. Ya, konsisten belajar dan berlatih ini dalam broker pun juga ada fasilitas belajarnya ya. Dan saya sendiri punya fasilitas pendidikan forex trading santai yang memang berkomitmen membimbing member-member sampai mahir ya. Ya, sehingga Anda bisa mempersiapkan bisnis masa depan lebih matang. Seperti itu ya. Ketiga, menggunakan sistem terencana dengan time management, money management, dan risk management. Oke, tadi saya sudah jelaskan ya. Sistem perencana sangat penting, trading plan sangat penting karena bisnis proposal ya. Silakan Pak, sampai ketemu. Thank you. Semangat pagi. Ya. Trading plan sangat penting karena itu sama saja bisnis proposal. Ya, Anda mengajukan bisnis proposal. Money management dan risk management sangat penting. Disiplin pada peraturan dan konsistenkan. Oke. Ikuti tren pasar seiring pertumbuhan investasi Anda. Oke, lanjut ya. Saya akan praktek. Silakan Bu. Oke, nah ini. Pak Bagus, tren yang lebih valid berapa di time frame berapa Pak? Oke, big boys, kita lihat pelaku pasarnya Pak. Dasarnya mereka tradingnya itu dengan time frame berapa? Big boys, bank-bank besar dimulai dari D1. Maka kita lihat di D1. Nah, nanti implementasinya pada saat live trading kita ya. Bentar ini kita jam berapa ya? Ya, bentar lagi kita live trading deh. Saya bahas ini dulu ya. Ya, dari D1 baru kita mundur eksekusinya di H4 atau H1. M30 pun juga boleh sebagai negosiasi kalau memang dibutuhkan. Ya. Mengacu pada time frame D1. Misalkan kita lihat D1-nya itu sedang terjadi head and shoulder, sedang terjadi triangle yang break, atau terjadi flag atau bendera yang sudah terbreak. Ya sudah, kita masuk di H4 atau H1, eksekusinya sama seperti kesimpulan atau petunjuk di D1. D1 ngasih kesimpulan, eksekusinya di H4 atau di H1. Clear ya Pak ya? Oke. Mohon maaf. Karena saya ngejar waktu, ya jam 4-an saya harus kembali, karena nanti malam ada private coaching untuk lifetime support di member trading santai. Oke, 4 kemungkinan yang pasti dihadapin oleh para trader. Nah, ini benar nggak Pak? Mudah-mudahan kalau salah mohon dikoreksi. 4 kemungkinan yang pertama adalah kita bisa mendapatkan untung besar. Kita akan mendapatkan untung kecil. Dan kita akan mendapatkan rugi besar. Lalu yang keempat adalah kita akan mendapatkan rugi kecil. Benar nggak Pak, Bu? Mohon responnya. Nah, 4 kemungkinan ini. Betul ya? Yang kita coret yang mana? Dari 4 kemungkinan ini. Yang kita coret yang mana nih? Dari 4 kemungkinan yang akan dihadapin, yang kita coret yang nomor berapa, Pak, Bu? Rugi besar. Rugi besar kita coret ya. Ya. Wah, nomor 2, 3, dan 4. Setuju Pak John. Ya. Mantap kalau nomor 2, 3, dan 4 dicoret ya. Namanya dagang pasti ada rugi, Pak. Ya. Kalau nggak mau rugi nggak usah dagang ya. Tapi oke, gimana nomor 2, 3? Pak. Betul, minimalisir ya. Kayak rugi besar kita coret. Yang menyebabkan rugi besar atau kategorinya adalah margin call ya. Margin call. Nah, ini sebab loss besar. Untuk menghindari loss besar, 4 sebab ini harus dibuang. Harus loh ini.
Jangan kemungkinan dibuang, harus dibuang. Dan lawannya adalah emosi kita. Untuk melatih emosi, latihan dulu di demo akun dengan sungguh-sungguh. Kalau berani real akun ya silahkan. Yang penting 4 stop loss besar ini, pertama nggak pakai stop loss, ini nggak ada urutan ya, nggak pakai stop loss. Ya. Anda dagang seperti tukang cabai tadi, cabai rentan busuk. Kalau cabai itu busuk, nggak bisa jualan lagi, toko kita bisa tutup. Apalagi kita beli barang ini ngutang sama supplier. Beli cabainya 100 kilo lagi, menggunakan lot besar. Beli cabainya 100 kilo gara-gara tetangga kita sukses sudah 4 tahun, ya main cabai, order ke supplier 100 kilo. Langsung lah order. Dia nggak ngerti cara jualannya seperti apa. Busuk semua, nggak bisa bayar tuh 100 kilo. Dipilotkan oleh supplier. Atau kalau misalkan dipilotkan oleh supplier adalah kena telepon oleh broker, margin call. Ya. Oke, jadi trading tanpa stop loss masih mau dipakai nggak Pak kira-kira? Ada bertanya ke saya, Coach, saya sih senangnya nggak pakai stop loss, karena pakai stop loss kena stop loss terus, benar nggak? Ya sih bukan benar salah sih sebenarnya, bukan antara benar atau salah. Yang penting saya bilang ke dia, kalau tanpa stop loss Anda tidur nyenyak, lalu pertumbuhan modal Anda bertambah, ya silakan, saya nggak ngelarang. Tetapi kalau Anda tanpa stop loss Anda tidur nggak nyenyak, ya mikirinnya market, ya begitu tidur mikirinnya market terus, lalu pasangan Anda curiga deh, disangka kita punya selingkuhan. Padahal yang dipikirin euro, gold, terus berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, turunkanlah gold. Doanya karena turunkan gold. Biasanya kalau lagi floating loss, keteguhan imannya kuat. Oke ya. Pakai konsen aja Pak, biar melatih psikologi. Nah, boleh. Itu kan mengacu pada money management tadi Pak ya. Modal sekian untuk berlatih, ya silakan. Hitung dulu kalkulasi modal kita. Ya. Bagus. Ya silakan Pak. Biasanya yang menjadi masalah stop loss itu seringkali pasangnya itu terlalu dipendek gitu. Tapi kita nggak tahu kalau kepanjangan pas kena rugi lebih besar, itu yang menjadi seringkali kesulitan gitu loh. Betul, jadi problem tuh kok kena stop loss terus, tapi kalau digeser lebih jauh berarti wah problemnya adalah equity kita kalau kena stop loss, konsekuensi negatifnya ruginya besar. Oke. Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah Pak, kita menggunakan stop loss dengan prinsip ekonomi. Ya. Kita lihat harga terendah kemarin atau harga tertinggi kemarin, jika kita mau ambil posisi buy, oke kita patokkan harga terendah kemarin sebagai stop loss. Dari harga terendah kemarin, kasih spare 5-10 pip. Ya. Berarti entry-nya yang penting. Kata kunci untuk supaya tidak loss besar adalah menawar entry-nya kan. Pertama gini, misalkan kita lihat trennya naik. Tren harga barang tersebut naik, entah emas, entah euro ya. Begitu kita lihat trennya naik, maka kita akan melakukan pembelian kan, buy. Dan setelah itu kita nawar dengan cara pending order. Kita praktek ya. Jadi Pak Jonas saya akan praktekkan nih. Oke. Oke, di sini melawan tren pasar jangan ya. Lalu posisi averaging minus jangan. Oke, saya akan jelaskan dulu, nanti pertanyaan Pak Jonas saya akan implementasikan seiring pertanyaan-pertanyaan tentang teknik yang tadi belum sempat terjawab dengan teknis ya. Oke, nanti dari MetaTrader. Lalu melawan tren pasar, oke, ini salah melawan tren pasar juga. Ya, saya sempat berdebat juga oleh forum lah gitu. Misalkan lawan tren pasar, dia senangnya adalah melawan pasar terus, lawan tren. Ya.
Averaging minus. Ya, averaging minus juga sama. Stok barang belum laku, di stok lagi, dibeli lagi barangnya tersebut, tambah stok lagi, nambah stok lagi ya. Nah, inilah membuat margin jadi besar. Oke. Jadi loss besar. Oke, ini waktu melihat saksi ya. High risk high gain berbanding lurus dengan waktu, oke. Nah, ini kalau robot nih. Ini robot ya, kalau misalkan presentasi yang bikin robot, wah indah-indah aja. Begitu udah di input pada real account, pada diam semuanya. Ya, jadi demo akun itu sebagai pelatihan, dan real account itu kita bertanding. Ya. Dan forex trader itu 1-3, kalau forex gambler tuh dari 1-3 tuh semakin menurun. Ini saya akan cepat aja karena waktu, dan saya akan langsung live trading. Kayak bedanya trader dengan gambler, ya gunakan resiko manajemen kalau trader. Kalau gambler itu high risk high return pikirannya. Dan kalau trader itu follow the trend, kalau misalkan gambler itu melawan tren. Ya. Kalau trader gunakan strategi, kalau gambler itu gunakan faktor keberuntungan. Trader menggunakan momentum atau seperti sniper, tetapi trader gambler adalah gunakan machine gun, semua lot dikeluarin. Ya. Dan kalau trader itu konsisten profit. Ya, dan kalau misalkan gambler itu high risk lead to high losses. Ya. Dan sekali lagi, trading adalah pekerjaan yang menggunakan pikiran ya. Bukan menggunakan fisik. Butuh tempat, waktu, dan situasi yang nyaman. Ya, kata siapa kita trading tempat ramai itu bisa trading? Nggak bisa. Trading itu butuh tenang, butuh tempat khusus, nggak perlu seperti studio. Yang penting adalah tempat itu nyaman untuk Anda berpikir, ya. Dan jadi trading baiknya di tempat yang bukan keramaian. Dan gunakan komputer minimum. Oke ya. Kita coba masuk ke market. Jadi tadi bicara soal pertanyaan stop loss ya. Ini real akun ya. Real akun. Pertanyaan stop loss. Oke. Pertama kita lihat adalah D1 dulu. D1-nya kita lihat. Oke, lihat D1 naik apa turun, Bapak Ibu? Untuk euro. Naik, Pak. Naik, oke. Kalau naik mau buy atau sell? Naik. Baik dong. Kalau yang sell bilangnya lawan tren kan? Ya pasti lulus banyak itu Pak. Oke. Dengan begini kita nawar dong. Nggak mau buy sekarang. Ya. Dan di sini kita lihat ntar malam FOMC. Kita tunggu aja karena ini udah bentuk segitiga ya. Di D1-nya. Jika nanti malam dia break low, kesempatan kita untuk mencari posisi diskon untuk buy kembali. Ya. Oke ya. Yang utama kita dapat trennya naik dan buy-nya di berapa. Masuk ke time frame kecil. 4H4 dulu, oke. Bentar D1 kita tarik dulu dengan mencari support resisten. Di sini moving average merah, kuning, hijau di langit yang biru, tengah-tengahnya ada pink. Ini sebagai mendeteksi tren dan bisa juga sebagai support dan resisten. Nah, ini kalau misalkan trennya naik, harga di atas dari candlestick jauh di atas berarti strong bullish ya. Kalau harga di dalam moving average ini artinya masih bullish tapi belum strong bullish. Sekarang strong bullish. Artinya support dan resist, supportnya di mana? Di area ini dan sini. Ya, ini kan support kuat nih. Ini juga support. Dan kita tarik lagi dengan Fibonacci. Contohnya dengan Fibonacci. Kita tarik dari sini. Satu rally ke atas. Ya, ini udah dapat ya tarikan D1 ya. Berarti kita dapat support yang area ini atau di sini. Ya. Masuk ke H4.
Ini pada jam sesi trading Anda lakukan observasi seperti ini. Mencari the best buy-nya di berapa, mencari the best sell-nya di mana. Kalau trennya sudah kita ketahui bahwa trennya naik, ya udah cari the best buy-nya. Oke. Lalu di sini kita lihat alat bantu dengan trendline lah kita bikin. Ya. Ini dengan trendline nih. Di H4 kita lihat di area ini ada area demand. Nah, ini bicara soal supply demand lagi. Ini area demand. Ini area ya. Berarti area support untuk kita ambil posisi buy. Jika kita buy-nya di area ini, stop loss-nya di mana kan, Pak? Yang tadi Pak Johannes bertanya. Stop loss-nya di bawah ini, Pak. Swing low. Last swing low. Ini ada harga terendah, di bawahnya kasih spare dari harga terendah itu 5-10 pip. Ya. Karena apa? Kasih spare, broker ada spread. Kalau misalkan harga nggak break low, ya kena spread aja, kejelas spread, kena stop loss. Tetapi kalau harga break low, ya Pak Yohanes, artinya prinsip ekonomi, harga terendah ini dijebol, dia akan mencari harga terendah baru. Nah, kita udah terselamatkan dari sebesar candlestick ini. Nah, candlestick ini adalah sebagai area demand. Dan di sini ada Fibonacci 38,2%, ada trendline dan moving average-nya masih ke atas. Kalau pakai pip yang sudah baku gitu, kita tentuin nggak bisa gitu ya Pak? Kondisi pasar, Pak. Jadi kita lihat bukan, ya memang range ya, bicara baku itu kita masih dalam gambaran ilustrasi. Ya. Tetapi kembali lagi market menentukan, bisa kurang bisa lebih Pak ya. Misalkan range ilustrasi kita dengan 40 pip ya. Ternyata kondisi pasar kita, kondisi pasar ternyata stop loss-nya bisa kurang dari 40 pip. Karena pasar menentukan. Ya Mbak Febi, moving average yang dilakukan adalah gini. Gimana Pak Yohanes? Ya Pak, saya selama ini pakai fix Pak. Jadi dikasih mama 30 pips ke bawah. Oh, Nah, itu yang sering kali pas kita nggak jaga, udah kena duluan. Iya, kadang-kadang kan market itu kan dinamis dan market bukan punya bapak kita. Ya, jadi kita harus jaga di mana kalau buy itu di swing low, ya swing low ini kan hukum ekonomi kalau dia break ke sini dia akan mencari harga terendah baru. Kita jaga sampai kerugian sebatas ini. Tapi Ya. kalau dengan Pak Kus, ya. dengan metode swing begitu, apakah pasti nggak akan kejemput Pak itu SL-nya? Oke, bicara soal SL atau pending order nih Pak, bisa saja SL. kejemput loh. Market who knows ya. Yang penting kerugian tersebut sudah kita batasin. Ya, kerugian itu sudah kita batasi, ya. Di mana probabilitasnya kita lihat lagi 1 bulan bagaimana perkembangan pertumbuhan akun kita. Ya, seperti yang tadi saya lihat di sini akun saya pribadi pertumbuhannya dari akumulasi nih, ini akumulasinya ada. Saya buat jurnal Pak ya. Jurnal, saya buat akumulasi jurnalnya ada 300 pip, 53 pip per bulan dan minus 10 pip tuh nih, bulan Mei ya. Dan bulan ini, bulan Juni sih dapat ya 100 pip. Bulan Juli ini sudah mencapai 231 pip karena target saya per bulan 200 pip. Nah, ini ada loss-nya kan? Ada recalculate, ada cancel pending order saya ya. Nah, trading jadi seperti itu, Pak. Dagang di mana akumulasi bulanannya ada terlihat. Oke ya, Pak ya. Baik, Oke, tadi Oke, sama-sama nanti kita bisa japri, Pak. Kalau untuk bertanya soal metode atau memang bimbingan, silakan. Mbak Febi, ini pakai moving average berapa, Pak? Oke, moving average merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah itu 200, kuning itu 100, EMA 50, 10, dan tambahin pink magenta 20. Eksponensial ya, eksponensial moving average. Jadi saya gunakan merah itu 200, kuning 100, 50 hijau, biru 10, pink magenta 20.
Jadi gampang diingat, merah, kuning, hijau di langit yang biru aja. Oke ya. Mudah kan? Oke, pertama gini, lihat trennya adalah kita lihat di D1. Tadi D1 trennya naik apa turun? Naik. Oke, berarti kita mencari supportnya sekarang. Kalau misalkan turun berarti kita cari resisten. Sama seperti dolar Swiss nih. Nah, kan turun tuh. Dolar Swiss kan turun. Berarti kita cari resistennya untuk sell. Nah, di mana resisten yang kuat? Di mana the best untuk sell-nya? Follow the trend by bidding. Kita ngikuti tren dengan nawar. Nawarnya adalah dengan memasang pending order. Kita kehidupan sehari-hari, kalau belanja, kalau misalkan bisnis, kan pasti nawar. Kadang nawar dikasih, kadang enggak kan. Yang penting kita berusaha mencari yang harga terbaik dengan meminimaliskan resiko yang nawar, ya Pak Johannes. Karena kita udah nawar yang terbaik, minimaliskan resiko kita di situ. Ya, ternyata ada suatu kesempatan untuk beli di harga sekian yang relatif bagus. Nah, kalau dolar Swiss ini harga trennya turun, ya, kita mencari peluang untuk sell. Sell-nya di mana? Ya carilah resisten, strong resisten, di mana di situ ada beberapa metode yang ngumpul. Ada Fibonacci retracement, ada moving average, ada supply demand, ada trend line, ada pivot support resisten, apapun juga metode support resisten Anda kumpulkan di situ. Yang penting nggak ganggu chart Anda, dan Anda bisa langsung menentukan di mana the best untuk sell dan the best untuk buy. The best itu adalah the best dari resiko Anda, ya, dan target Anda. Oke ya, masuk ke euro tadi. Saya entry tunggu ntar besok ya sebenarnya. Saya nunggu FOMC dulu sebenarnya sih. Targetnya di sini 38,2% di 1.15529. Kalau di sini ada candlestick reversal, saya akan entry buy. Kalau nggak ada candlestick reversal, ya udah saya nunggu lagi. Jadi saya lebih baik nunggu untuk setelah FOMC. Jadi cara trading yang benar adalah bagaimana kita menunggu reaksi pasar, karena saya bukannya membuat tren, kita harus ikut tren yang membuat tren tersebut seperti big boys. Kalau mereka udah menentukan kesempatan untuk buy, kita ikut. Kalau misalkan kesempatan untuk sell, kita juga ikut. Ya, market yang menentukan. Kalau market sudah membuka diri, kalau market sudah memberikan kesimpulan, terutama di diri satu, ya kesimpulan itu kita gunakan, kita implementasikan, langsung kita praktekkan di H1 atau H4. Karena mengacu pada tren dari satu. Jika Anda ragu, misalkan di sini mahal harganya, ya udah nawar. Saya nggak mau beli barang mahal. Saya mau beli barang kalau di harga di sini, ya harga diskon, baru saya beli. Tetapi nggak 100% benar. Ya udah saya batasi risiko saya. Di bawah candlestick yang memang ada low-nya ini. Ini psikologis di sini nih. Kasih spare, jangan harga terendah. Kalau kasih spare kan udah otomatis dijaga kan. Kalau dia break low ya sudah, kita udah fair dengan resiko kita. Tetapi kalau dia nggak jadi break low, kita ada spare nggak akan kejilat spread. Oke ya. Oke, ada mau coba analisa nanti malam FOMC. FOMC ini suku bunga akan tetap kemungkinan besar ya, karena apa? Yang ditunggu adalah press conference-nya dari pidato dan press conference tersebut. Jika memang ada stimulus untuk membanjirkan dolar, dan dolar itu kemungkinan akan melemah, ya, kecuali kalau cetak uang ya. Tungguin nanti malam hasilnya seperti apa. Gold, ya. Gold ini udah beberapa bulan lalu udah kita sampaikan. Oke, kita coba ya. Yang ikut channel saya siapa nih? Tunggu sebentar, kita buka channel ya, channel Telegram. Channel Telegram yang bukan premium deh, yang gratis. Tadi saya udah share. Anda baca nggak ini? JP Morgan berharap rally emas kehilangan momentum di bulan-bulan mendatang. JP Morgan, big boys, pelaku pasar.
Oh iya, untuk channel ini info saya dapat dari Reuters ya. Jadi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, saya share ke Anda semua. Yang penting hidup ini bermanfaat dan bawa berkah aja. Oke ya, jadi JP Morgan berharap rally emas kehilangan momentum di bulan mendatang. Hati-hati bicara soal big boys atau market talk ini bisa ada benar dan juga ada juga penyebab. Ya. Bisa menjebak juga kita buat para trader retail. Ya. Oke ya, udah dapat clue udah dapat ya, petunjuk udah dapat. JP Morgan bicara rally emas kehilangan momentum. Kita lihat pada teknikal. Lihat monthly. Oke, monthly-nya kita lihat. Anda lihat di sini membentuk cup and handle pattern. Potensi ya, bukan membentuk, potensi cup and handle pattern. Ya. Bisa cek deh cup and handle pattern seperti apa ya. Ini seperti cangkir. Ya. Jika ini kita coba proyeksi ya. Jika candlestick-nya di bulan Agustus, saya sudah ngomong ke grup, ke member premium, saya butuh konfirmasi di bulan Agustus itu bentuk candle seperti ini. Jika seperti ini, ya jika ya, karena kita hanya bisa menganalisa dan mengikuti mereka. Nah, jika seperti ini, Agustus besok berpotensi akan koreksi. Nah, ini monthly ya. Kita tarik Fibonacci dari sini. Oke, ini adalah demand kuat yang bawah. Ini juga demand. Kok jadi merah? Sorry. Warnanya ganti lagi. Ya, ini demand juga nih. Saya juga nunggu beli fisik sih sebenarnya. Beli fisik lagi kalau misalkan ada harga diskon. Ya. Dan nanti kalau misalkan di sini dia membentuk seperti engulfing atau hammer atau apapun juga yang membentuk reversal, beli fisik dan beli kontraknya. Ya, kita proyeksikan gini deh. Kalau misalkan dia ada koreksi di bulan Agustus, nah ini sebagai channelnya. Ini kalau seperti ini confirm kan, cup and handle? Mohon responnya. Bisa cek nih cup and handle pattern. Cup and handle pattern. Oh, di modul saya ada, sorry. Di modul saya ada, sebentar, cup and handle pattern. Ya, Anda lihat sini, bullish cup and handle pattern. Ini saya bicara long term perspektifnya dulu, baru kita ntar intraday. Maka kalau misalkan membentuk seperti ini, datangnya dari bawah, ya, lalu membentuk seperti cangkir, di sini ada kopinya, wah hangat sekali kopi di sini dan mantap, kopi hitam tanpa gula. Ya. Bibir cangkirnya itu sebagai resistennya dia. Setelah ada koreksi, lalu membentuk cup and handle, handle-nya itu di break, maka dimulai dari bibir cangkir sebagai target tinggi polanya dia. Ya. Target adalah tinggi polanya dia nih. Pola cangkir tersebut sama seperti euro nih. Euro juga sama. Ya. Clear ya, pokoknya cup and handle pattern di emas dan euro. Oke, skenario-nya kalau emas seperti ini, targetnya adalah, nah ini targetnya ini nih.
Ini tinggi pola. Nah, kalau memang dia jebol patternnya ini, cangkirnya dia, gagang cangkirnya, dijebol ke atas, artinya tinggi dari bibir cangkir setinggi pola ini. Coba berapa pip dari sini? Wow, kenaikan 82%. Otomatis kalau dia break low, break high ke atas ini, ya harga yang di bawah sini, yang 1.400, 1.300, 1.500, sudah jadi dunia lain. Ini mungkin berlaku terjadi akan tahun-tahun berikutnya ya. Faktornya adalah inflasi yang sangat tinggi, hutang masing-masing bank juga hutangnya besar. Sekarang emas itu udah per gramnya sejutaan. Ya clear ya. Saya masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini sebagai wacana di mana emas membentuk pola cup and handle pattern. Ya, pola cup and handle pattern ini yang jelas-jelas terlihat dan didukung lagi sama JP Morgan tadi, beliau dibilang. Tadi JP Morgan bilang berharap rally emas kehilangan momentum di bulan-bulan mendatang. Nah, saya ingat, oh iya, di pola grafiknya sudah membentuk cup and handle pattern. Berarti saya harus tunggu satu candle di bulan Agustus untuk memberikan konfirmasi apakah benar kata JP Morgan atau benar kata grafik. Ya. Tetapi kalau misalkan turun, bukan tren turun loh, koreksi loh ini, turun untuk lanjut ke atas lebih tinggi lagi. Dan kalau misalkan turun ke level harga-harga tersebut, ada engulfing, beli fisik. Ya, beli fisik juga. Di samping beli kontraknya ini, beli fisik. Ya, bukan khawatir devaluasi atau resesi nanti. Enggak, yang penting kita punya emas fisik di mana beli saat harga emas turun sampai besar-besaran loh. Turun koreksi besar-besaran. Nah, saat turun kita keep calm, tahan dulu. Ya. Tahan dulu, nanti entry berdasarkan koreksi tersebut ya. Ya, hati-hati melawan tren karena ini gelombang turunnya kemungkinan akan besar. Ya. Dan setelah gelombang turun besar karena ini top high ya. Di bulan ini emas ini sejarah loh. Top high di bulan sekarang bulan Juli 2020. Pak Kus, tanya Pak Kus. Silakan Pak. Kalau contohnya emas ini kan time frame-nya monthly kan ya. Ya. Artinya kalau dia sampai membuat cangkir dari time frame satu hari atau 4 jam kan berarti dia tren turun Pak. Betul, betul. Nah, kita boleh ikut ambil turun atau gimana Pak? Oke, tadi saya sampaikan hati-hati ambil posisi yang melawan tren. Berarti tetap gunakan money management. Boleh buy dan sell. Yang terpenting adalah stop loss-nya di input. Ya. Hati-hati. Ini masalahnya terjadi besar-besaran ya. Ya. Kita who knows loh, kalau terjadi perang Cina dan Amerika semakin memanas, ya dia semakin tinggi. Nanti malam The Fed akan menentukan nih. The Fed akan menentukan apakah penguatan dolar atau sudah saatnya dolar koreksi naik. Karena saya lihat di investing ya, investing itu bicara soal US dollar sudah dalam sekali loh. Dolar indeks maksud saya. Ya. Kita lihat di sini dolar indeks ya. Nanti kita masuk ke jangka pendek. Mungkin sampai jam 4 lewat lah ya. Jam 4 lewat karena nanti malam ada pelatihan bimbingan untuk trading santai yang saya punya DXY dan member-membernya luar biasa sekali. Sudah satu persepsi, artinya internet di sini kurang.
Oke, pertanyaan Mbak Feby, pergerakan XAU USD kan cukup banyak ya. Apakah hari ini akan menyentuh 1980? Saya rasa rem dulu ya. Karena apa? Pelemahan dolar ini, pelemahan USD ini udah cukup 1 bulan, 4 minggu lebih ya. Dan berpotensi ini kita mungkin akan rem dulu sampai menunggu konfirmasi dari The Fed. Karena apa? The Fed kan ingin melemahkan US dollar, bukan ingin dia, maksudnya pelemahan US dollarnya udah terjadi karena pasar sudah merespon dari sebelum FOMC 1 bulan ya. Sebelum FOMC pasar sudah merespon. Ya. Dikhawatirkan nih, saya dikhawatirkan aja begitu nanti datanya itu sesuai dengan ekspektasi pasar, ya, otomatis pasar akan taking profit. Jadi sell the rumor, buy the fact. Yang tadinya sell dolar, ya, yang tadinya buy euro, buy gold, buy pound sterling, buy Aussie, begitu datanya sesuai ekspektasi pasar, mereka taking profit. Jadi dolar menguat kembali. Nah, baiknya tunggu nanti malam. Hasilnya seperti apa? Ya, bisa sampai ke 1980, kita lihat nih. Kita hanya prediksi ya. Oke, kita masuk ke time frame jangka pendek. Pelangi. Oke. Daily-nya seperti ini ya. Coba saya mau coba mengukur bahwa dengan Fibonacci expansion koreksinya sampai sini ya. Sampai 2 jangka panjangnya. Ntar saya turun lagi di 4. Karena historinya nggak ada ya. Satu rally dia ini ya, satu rally ya. Oke, saya buat satu rally dengan Fibonacci expansion, satu rally-nya dia, dari sini nih. Ini satu rally. Tinggi sih memang ya. Bisa 2.000 kalau memang dia break high. Ya. Kan pakai expansion dari satu rally ini. Ya. Nah, untuk Anda mengetahui rally itu Anda bisa dapat di indikator custom zigzag ya. Untuk belajar rally. Swing high, swing low juga dari situ. Kalau belum terbiasa dengan rally naik, rally turun. Katanya ini buat lambat, internet di sini kurang dukung ya. Nah, ini satu rally ya. Jadi kalau narik Fibonacci itu satu rally, kalau rally naik dari bawah ke atas, swing high ke swing low, ya silakan Bu. Satu rally dia. Targetnya sih, kalau misalkan saya tarik dengan trend line ya, ini curam sekali loh. Nah, Anda aja tarik di H4 dari sini ke sini aja nih untuk mencari resisten. Ya ini 2021. Ya. Kalau misalkan dia break high lagi, dorongan kuat lebih kuat ya sampai 2021 target di Fibonacci expansion ini. Nah, ini nih targetnya. Kan bergeser. Nah, satu candle lagi kan ini. Nah, sini 2021 target Fibonacci expansion dan trendline ini. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ke bawah, ya, dia break low. Nah, ini bikin pola nih, dia bikin pola. Kalau dia turun dengan Fibonacci retracement, maka dia turun kemungkinan besar akan sampai jangka terdekatnya ya, jangka terdekatnya di 1865. Nah, nih.
Bisa sampai area 1887, area Fibonacci 50% dan 61,8% area ini. Ya. Dan sekali lagi stokastiknya pun juga udah oversold ya, overbought. Ada kemungkinan dia akan koreksi dulu ya. Kalau tidak besar berarti targetnya ke sini saja nih. Hanya sampai sebatas 1920-an ya, 1920-an. Ya. Progresif sih pergerakannya, tergantung respon nanti malam. Tapi kalau kencang, nah kalau kencang ini kalau misalkan dolarnya benar-benar dilemahkan kembali, dia sampai ke sampai 2021. Targetnya dia 2021. Kencang loh ini. Maksudnya targetnya mungkin tercapai 2000. Nah, ini udah pindah candle jam 4. Ya, jadi kesimpulannya gini. Kita follow the trend by bidding, kita mengikuti tren tetapi menawar. Ya. Lihat tren jangka panjangnya seperti apa. Sideway, betul Pak. Biasa Pak Yuda, menjelang FOMC. Jelang FOMC sideway. Jadi tunggu. Nah, sideway-nya nih. Ini kan terbentuk mother bar, inside bar. Sampai benar-benar dia tunggu kepastian FOMC-nya. Yang penting di bawah kita sudah melihat area di bawahnya di mana. Nah, tinggal kalau di sini adanya candlestick reversal, kita ikut. Kalau belum ada, jangan coba-coba. Pending order, tahan dulu nanti. Ya. Lebih baik tunggu candlestick reversal. Setiap 4 jam sekali. Ya. Supaya kita nggak terlalu greedy. Setiap 4 jam sekali kita lihat apakah candlestick reversal atau enggak. Ya, kalau candlestick reversal kita entry. Kalau enggak ya udah, tunggu aja. Biarkan market membuka kesimpulan. Biarkan pasar ngasih kerja buat kita ya. Bukannya kita dikerjain oleh pasar gitu kan. Biarkan pasar membuka diri, mereka memberikan kesimpulan untuk kerja untuk kita. Jangan sampai kita dikerjain oleh pasar. Ya. Oke ya. Kita lihat di D1-nya, D1 seperti apa kasih kesimpulan, masuk ke time frame H4 dan H1 ya. Dan dari situ kita melihat apakah kecenderungannya masih kuat naik. Ya udah, kalau misalkan kuat naik di 38% Fibonacci boleh. Kalau misalkan ada koreksi yang agak dalam, ya di 50 dan 61% Fibonacci. Bersamaan dengan supply demand ya. Dan dengan moving average ini. Oke, dengan begini kan Anda bisa lihat di mana kita bisa menunggu di area ini. Jika ada kesempatan, ingat, tunggu momentum. Kayak seperti tinju semalam saya nonton Rocky. Dia tunggu momentum baru mukul musuh. Jangan sampai kita sibuk nyerang. Gambler. Ngabisin peluru. Ya. Karena seninya trading itu adalah dagang, menunggu. Ya, kalau ada peluang kita entry, kalau nggak ada peluang ya kita tutup toko atau pesan barang, pending order. Tetapi pending order malam ini jangan dulu. Tunggu besok nanti kesimpulan ya. Kalau pending ordernya agak jauh ya nggak masalah. Kalau terlalu dekat jangan. Oke, jadi sudah jam 4 ya. Oke, saya simpulkan bahwa trading adalah dagang, dan pada prosesnya kita ngikutin tren, mengajukan penawaran atau follow the trend by bidding, nawar membuat risiko mengecil, dan otomatis reward bertambah. Ya, bagaimana kita menghindari kerugian besar tadi? 4 kemungkinan tadi harus kita input, dan yang mengakibatkan kerugian pertama ini harus dihindarin. 4 sebab loss besar, dan di video saya sudah ada. Pertama adalah nggak ada urutan ya.
tanpa SL. 2 lawan tren. 3 tanpa stop loss. Sorry ya, udah. Yang ketiga apa? Averaging minus. Yang keempat, lawan tren tanpa stop loss, averaging minus. Satu lagi apa? Ayo, ingat nggak? Mohon responnya. Margin call. Ya, margin call memang itu loss besar. Tapi yang mengakibatkan margin call, tadi udah ada. Lot besar. Lot besar, betul sekali. Lot besar. Ya. Jadi 4 sebab loss besar ini adalah harus kita hindari. Tanpa stop loss, wah itu bahaya sekali. Pasti margin call kalau misalkan lawan tren lagi. Ya. Tanpa SL bisa saja berhasil, tetapi itu beginner luck, hanya keberuntungan. Ya. Dan nggak ada tuh memang kepastian. Jadi kita harus batasi dulu kerugian kita. Lalu melawan tren, ya sama saja kita misalkan buka toko handphone, kita stok barang BlackBerry, handphone BlackBerry dan Nokia jadul, udah nggak ngetren lagi, berani nggak kira-kira? Ya, pasti kan nggak berani. Ya. Lalu averaging minus ini sama saja stok barang yang belum laku ditambah lagi stoknya, sehingga numpuk barangnya jadi busuk, nggak bisa kejual. Lama-lama ya bangkrut. Dan lot besar sama seperti kalau misalkan kita baru mulai berbisnis langsung hajar-hajaran unit, ya kita udah pede nih jual handphone, wah, ambil 100 unit, atau kita udah pede jual cabai kita, ambil 100 kilo. Nah, kalau kita pemula, mulailah dari perkara yang terkecil. Ya, profesional boleh lot besar dan disesuaikan lagi oleh money management. Karena apa? Greedy bukannya nggak boleh, boleh. McDonald lalu KFC jual nasi di atas 5.000, di atas goceng. Ya. Dan warteg atau rumah makan baru jual nasi di bawah goceng atau 5.000. Ya. Apakah itu nggak baik McDonald? Karena mereka punya pasar, sudah memiliki pangsa pasar. Ya. Kecuali kalau kita udah memiliki pangsa pasar, silakan jual nasi yang mahal juga boleh. Nah, jadi seperti itu. 4 sebab loss besar, hindari. Ya. Karena apa? Kita pertahanan modal sangat penting. Profesional lebih memikirkan pertahanan modal daripada sibuknya mencari keuntungan. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kita udah nawar, lalu nggak dikasih sama supplier atau nggak dikasih pending order kita, ya, otomatis kan kita kehilangan kesempatan, nggak kehilangan uang. Hanya ada 2 respon. Yang pertama adalah batalkan pending order kita atau recalculate atau kalkulasi ulang. Ya. Ingat jangan baper, tetap tough, tangguh, antusias, fokus dan terstruktur. Selamatkan modal kita sebagai atau safety first. Kalau misalkan dalam sebuah usaha, safety first-nya itu adalah tenaga kerja dalam sebuah pekerjaan. Tetapi kalau dalam sebuah pengelolaan dana atau bisnis kita, safety first adalah bagaimana kita mempertahankan modal kita jangan sampai nol. The best of buy and sell-nya adalah follow the trend. Kita gunakan pola-pola grafik. Pending order bisa based on support resistance dan input stop loss dan take profit. Oke, ini selalu saya sampaikan prinsip 3As. Entry lot yang pas, input stop loss dengan jelas, jaga posisi tetap terbatas. Ya, tetap tangguh, antusias, fokus dan terstruktur. Dan ini kelas untuk trading santai premium ya. Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu Minggu kita ada private coaching. Dan ada neckline yang saya suka, coachnya. Ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, dan itu adalah kehilangan uang. Benar nggak? Ya. Rajin depo, ya, rajin rugi, kita royal pada kerugian, ya. Tetapi ditawarkan untuk belajar, yang berbayar nanti-nanti, dan mikir-mikir. Ya. Oke, silakan ikut trading santai saya yang channel Telegram, search aja pasti ketemu trading santai Kuswanto. Ya, kalau yang premium itu saya lock, ya, saya kunci ya kalau yang premium. Ya, dan silakan
follow dan subscribe untuk YouTube channel saya. Di situ video-videonya sudah siap dari setiap live trading dan dari setiap coaching. Ya, saya share. Ya, jangan lupa subscribe dan BPJS. Bayar pakai jempol dan share ya. Jadi wujud apresiasi lah, apresiasi untuk saya ya, nggak minta bayaran, gratis, apresiasi dari subscribe dan BPJS tersebut. Coach, nanti boleh dapat materinya. Saya pemula masih belajar. Materi nanti Pak, ini materi yang premium. Pendapat Pak Kus pada binomo yang katanya dilarang OJK. Oke, binomo dilarang OJK karena nggak regulasi di Indonesia, gitu aja. Nggak terregulasi. Ya. Kalau misalnya terregulasi pasti dibolehkan, itu aja sih. Sama seperti broker asing yang tidak terregulasi di Indonesia, ya, itu pasti dilarang oleh OJK dan dianggap ilegal, ya. Tetapi nggak bodong, ya. Kembali lagi bukan masalah investasi bodong, hanya tidak terregulasi. Oke ya, silakan. Ada pertanyaan lagi ya? Oke, thank you, mantap. Oke, yang mau apa Telegram Premium, Telegram channel ya di nomor ini juga sama ya untuk Telegram Trading Santai Kuswanto di Telegram saya, ya silakan input aja atau search. Dan untuk tanya lebih detail lagi tentang market ya silakan ya curhat aja, bisa japri ya. Pesan terakhir, wah jadi jangan terakhir ya, seolah-olahnya terakhir. Ya, pokoknya akhir kata, akhir acara ini saya coba kasih quotes, ya, cari kata-kata yang memang bisa sebagai renungan kita, ya. Jadi tradinglah dengan sisi keunggulan, unggulkanlah satu metode Anda, ya. Lalu kelola resiko. Pikirkan dulu resiko Anda sebagai risk manajemen Anda, dan money manajemen Anda kira-kira harus dikalkulasikan dulu risk profile Anda di masing-masing berapa persen, 2-5%, lalu konsistenkan dengan metode Anda, ya jangan lupa antara kelola resiko dan metode di-combine, ya konsisten dan tetaplah simple, gak usah ribet-ribet. Simple adalah trading adalah dagang, ya implementasikan konsep sektoril Anda ke dunia trading walaupun nggak ada standarisasi ganda, ya artinya adalah kalau dagang itu saya membeli barang yang trennya jelas, tren naik atau turun, dan setelah tren sudah dapat, tren naik atau turun itu sudah dapat, kita mengacu pada tren tersebut mencari support dan resisten untuk bahan baku buy atau sell. Setelah itu batasi kerugian Anda, nah itu ngelola risiko, ya. Dan tetaplah kita unggulkan satu metode. Jangan sibuk cari metode, sibuk cari signal yang nggak henti-henti. Tujuan kita adalah trading ini sebagai bisnis masa depan ini, kita perdalam ilmu, karena rezeki nggak hanya materi saja, ilmu dan pertemanan itu juga rezeki. Perdalam ilmu sehingga kita sudah mempersiapkan bisnis masa depan nanti untuk kita jadi full-time trader, tapi nggak harus. Karena jadi full-time trader nggak enak, Pak, Bu. Saya ngalami, ya di rumah latin grafik aja, ya nggak enak lah. Makanya saya ada ngajar, ya, saya ada coaching, dan juga saya dipercaya oleh GK Invest sebagai sponsori mereka untuk membimbing nasabah-nasabah, ya supaya nggak boring, tetapi saya bisa sharing sama rekan-rekan member dan juga sama rekan-rekan nasabah di GK Invest, ya. Karena kita sama-sama yuk trading cari duit, trading kita mencari peluang untuk bisnis masa depan kita. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, jangan lupa jaga kesehatan kita, ya, dan tetap trading dengan konsisten, jangan sampai ugal-ugalan. Salam trading santai dari saya Kuswanto yang disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih, see you, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Oke, thank you. Bagus.